Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga tetap sehat walafiat dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada bab 5 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, pada bab ini tema yang akan kita pelajari yaitu hidup bersih dan sehat. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tangan menengadah, tundukkan kepala, baca doa 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami ridha Allah adalah Tuhanku, Islam adalah agamaku, Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat dan berilah kami karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Semoga kita selalu mendapatkan ridha Allah. Semoga Allah membukakan pintu untuk kita supaya kita mudah menerima ilmu. Nah, pada pembelajaran kali ini, tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama, melalui video pembelajaran diharapkan siswa mampu memahami makna doa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, siswa mampu melafalkan doa sebelum dan sesudah belajar dengan benar dan jelas. Nah, kita akan sedikit membahas tentang bersih dan sehat. Apa itu bersih dan sehat? Nah, di sini Nabi Muhammad menyukai kebersihan. Nah, bersihkanlah dirimu, sesungguhnya Islam itu mengajarkan kebersihan. Orang mukmin yang bersih pasti akan sehat. Nah, orang mukmin yang sehat pasti akan kuat. Nah, ketika kita hidup dengan bersih dan sehat, tentu Allah akan menyukai, mencintai kita. Nah, tentu juga disenangi oleh teman. Kenapa? Karena ketika kita bersih, wangi, badannya sehat, tentu teman kita juga akan senang terhadap kita. Nah, bagaimana cara hidup sehat dan bersih? Nah, cara hidup bersih. Yang pertama, membersihkan badan, membersihkan pakaian, dan membersihkan lingkungan sekitar, baik di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Nah, itu adalah cara hidup bersih. Kemudian, cara hidup sehat yang pertama, beribadah. Beribadah dengan tertib, dengan teratur, dengan sungguh-sungguh. Kemudian istirahat dan olahraga yang teratur supaya badan tetap sehat, tetap kuat. Kemudian makan dan minum dengan teratur. Nah, ketika makan dan minum yang teratur akan membuat badan kita juga sehat. Nah, bagaimana adab makan dan minum yang baik? Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Nah, kita akan belajar tentang adab makan. Yang kedua, arti dari doa. Yang ketiga, doa sebelum makan. Yang keempat, doa sesudah makan. Nah, di sini sudah ada gambar apa itu kira-kira, sudah jelas ya, ada makanan. Di sini ada buah-buahan, ada daging, ada susu, ada roti. Nah, bagaimana adab makan yang baik? Bagaimana ketika kita sedang makan? Nah, di sini yang pertama,
mencuci tangan sebelum makan. Nah, itu sudah tentu wajib bagi kita ya, mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, duduk ketika makan. Nah, jangan sampai kita makan sambil berdiri, apalagi lari, tidak sopan. Itu namanya tidak beradab. Kalau orang yang beradab ketika makan tentu dia duduk, ya. Jadi mari kita bersama-sama untuk memulai kehidupan kebiasaan yang lebih baik. Kita mulai dari hal yang kecil dulu. Makan kita dengan duduk. Jangan sampai kita sambil jalan, apalagi berlari, ya. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, di sini supaya Allah memberikan nikmat yang lebih banyak. Jangan sampai kita lupa untuk bersyukur. Bagaimana dengan cara berdoa? Yang keempat, makan dengan tangan kanan. Yang kelima, makan secukupnya. Jangan berlebihan, karena semua hal yang berlebihan itu tidak baik. Nah, jadi ketika mengambil makanan juga secukupnya. Jangan sampai membuang-buang makanan atau mubadzir, ya. Jangan sampai kita membuat makanan menjadi mubadzir. Kemudian kita akan belajar tentang doa sebelum dan sesudah makan. Nah, sebelum itu apa itu arti dari doa? Nah, doa artinya memohon sesuatu. Nah, kita memohon perlindungan kepada Allah, itu juga namanya berdoa, memohon ampun, segala sesuatu yang memohon kepada Allah. Nah, ketika kita minta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah supaya selalu diberi perlindungan oleh Allah. Nah, kita akan belajar doa sebelum makan. Ya, pasti anak-anak sudah hafal ya doa sebelum makan. Dan ketika sudah hafal tentu jangan sampai lupa diterapkan. Nah, kita baca bersama-sama ya doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, Pak sudah hafal ya? Nanti di rumah jangan lupa dibaca. Jangan lupa membaca doa sebelum makan. Sebelum minum juga dibaca doanya. Nah, arti dari doa sebelum makan. Nah, di sini. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami atas rizki yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, di sini kenapa kita disunahkan untuk berdoa sebelum makan? Supaya Allah selalu memberi keberkahan kepada rizki kita, kepada rizki yang kita terima. Kemudian semoga dari makanan itu tadi dengan berdoa kita terpelihara dari siksa api neraka. Ya, jadi berdoa itu sangat penting. Sebelum melakukan sesuatu dan sesudah melakukan sesuatu, usahakan selalu berdoa. Kalaupun kita tidak hafal dengan doanya, maka ucapkanlah sebelum melakukan sesuatu dengan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika sudah selesai melakukan sesuatu, maka ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi doa itu sangat penting karena dengan berdoa kita berharap Allah meridhoi apa yang sedang kita lakukan, ya.
Jadi nanti di rumah kita mulai terapkan berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Nah, kita lanjut pada pelajaran kita, doa sesudah makan. Nah, sudah hafal juga ya pasti ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami dan telah menjadikan kami orang-orang yang berserah diri. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alladzi at'amana, yang telah memberi makan, wasaqona, dan minum kepada kami, waja'alana, dan telah menjadikan kami minal muslimin, orang-orang yang berserah diri. Nah, sudah tahu ya sekarang apa arti dari doa sesudah makan. Intinya kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Baik, demikian pembelajaran kali ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan di rumah jangan lupa diterapkan doa sebelum dan sesudah makan. Dan tentunya berdoa juga sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Baik, mari kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.